Terjebak dalam pernikahan yang hampa dan sepi, aku menemukan percikan gairah hidup yang telah lama padam pada adik iparku sendiri, namun hubungan terlarang itu justru menjeratku dalam siksaan rasa bersalah dan apakah ini akan memaksaku untuk meninggalkan segalanya demi menemukan diriku yang sebenarnya. Rumah ini besar, terlalu besar untuk dua orang. Namun, seringnya, rumah ini terasa seperti hanya untuk satu orang. Aku. Bima, suamiku, adalah pria yang baik. Catat itu, baik. Dia bertanggung jawab, dia mapan, dan dia mencintaiku dengan caranya sendiri. Masalahnya, caranya itu seringkali berarti lembur di kantor, panggilan konferensi saat makan malam, dan kecupan hambar di kening sebelum dia membuka laptopnya lagi di akhir pekan. Aku sering mendapati diriku berdiri di depan jendela kaca besar kami, memandangi taman yang kurawat dengan susah payah, tapi merasa hampa. Gema langkah kakiku sendiri di lantai marmer adalah satu-satunya teman setiaku. Pernikahan kami tidak rusak. Tidak ada pertengkaran hebat atau kebencian. Yang ada hanya sunyi. Keheningan yang dingin dan menusuk, yang membuatku merasa tak terlihat. Hari ini, Bima memberitahuku, via pesan teks, tentu saja, bahwa adiknya, Reza, akan tinggal bersama kami untuk sementara. Reza baru saja putus dari hubungannya yang panjang dan sedang mencari pijakan baru di kota ini. Aku menghela napas. Rumah yang sudah sepi ini akan kedatangan tamu. Aku tidak terlalu mengenal Reza. Aku bertemu dengannya sekilas di pernikahan kami dan beberapa kali di acara keluarga. Yang kuingat hanyalah dia adalah antitesis dari Bima. Lebih bebas, lebih artistik, dan memiliki senyum yang hidup. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Sebagian diriku merasa terganggu karena rutinitas sepiku akan terusik, tapi sebagian kecil lainnya, bagian yang membuatku malu, merasa sedikit penasaran. Reza tiba di hari Selasa sore. Bima, tentu saja, masih di kantor. Aku yang membukakan pintu. Dan di sanalah dia, berdiri dengan ransel besar di bahunya dan senyum yang sedikit canggung. Dia benar-benar tampan, dengan cara yang berbeda dari Bima. Jika Bima adalah patung pualam yang kokoh dan dingin, Reza adalah api unggun yang hangat dan berderak. Mbak Maya, apa kabar? Maaf ya, aku merepotkan, katanya. Suaranya rendah dan menyenangkan. Aku tersenyum, senyum kaku yang biasa kupasang untuk basa-basi. Tidak masalah, Reza. Anggap saja rumah sendiri. Kamarmu di atas, mari kuantar. Selama sisa sore itu, aku memperhatikannya dari jauh. Dia membawa barang-barangnya, menata kamar, dan sesekali bersenandung kecil. Kehadirannya langsung mengubah atmosfer rumah. Udara yang biasanya diam dan pengap, kini terasa bergerak. Ada energi baru yang masuk, dan itu membuatku gelisah sekaligus tertarik. Malam itu, Bima pulang larut seperti biasa. Dia menyapa adiknya dengan pelukan singkat, bertanya basa-basi soal pekerjaan, lalu pamit untuk mandi dan melanjutkan pekerjaannya di ruang kerja. Reza menatap kepergian kakaknya dengan ekspresi yang tak terbaca, lalu menoleh padaku. Mas Bima selalu seperti itu? Tanyanya. Aku hanya tersenyum tipis. Dia pekerja keras. Sarapan pagi berikutnya terasa aneh. Biasanya aku sarapan sendirian dalam diam, membaca berita di tabletku. Bima sudah berangkat bahkan sebelum matahari terbit. Tapi pagi ini, Reza duduk di seberangku, menuang kopinya sendiri. Dia tidak sibuk dengan ponselnya, dia menatapku. Benar-benar menatapku. Masakan Mbak Maya enak sekali, katanya, merujuk pada nasi goreng sederhana yang kubuat. Aku tertegun sejenak. Sudah berapa lama sejak Bima memuji masakanku? Hanya nasi goreng biasa. Jawabku, mencoba merendah. Reza menggeleng. Enggak. Ini beda. Ada rasanya. Enggak seperti makanan pesan antar yang biasa ku makan. Sepanjang hari, dia ada di rumah, tapi tidak menggangguku. Dia sibuk dengan laptopnya di ruang tamu, mungkin mencari pekerjaan.
Tapi yang berbeda adalah kehadirannya. Aku mendengar dia menyetel musik jazz pelan yang ternyata kusukai. Aku mendengar dia tertawa kecil saat menonton sesuatu. Rumah ini terasa hidup. Malamnya, Bima lagi-lagi pulang terlambat. Aku dan Reza akhirnya makan malam berdua. Jadi, Mbak Maya suka berkebun? Tanyanya, matanya melirik ke taman melalui jendela. Itu mawar-mawar yang cantik. Aku mengangguk, terkejut dia memperhatikan. Itu pelarianku. Akuku. Dia tersenyum. Mbak orang yang penuh gairah, ya? Kelihatan dari tamannya. Gairah. Sebuah kata yang sudah lama hilang dari kamusku. Hari-hari berlalu menjadi minggu pertama. Aku mulai terbiasa dengan ritme baru ini. Bima tetaplah Bima, bayangan yang datang dan pergi. Tapi Reza adalah kehadiran yang nyata. Dia mengisi kekosongan dengan hal-hal kecil. Dia akan membantuku mengangkat keranjang cucian, atau membuatkanku teh di sore hari tanpa kuminta. Kami mulai berbicara. Awalnya hanya obrolan ringan tentang cuaca atau berita. Tapi perlahan, kami menemukan kesamaan. Kami menyukai sutradara film yang sama. Kami membenci jenis kopi instan yang sama. Kami berdua merasa bahwa Bima bekerja terlalu keras demi sesuatu yang bahkan Bima sendiri tidak yakin apa itu. Mbak, pernah nonton film ini? Tanyanya suatu malam, menunjuk ke layar laptopnya. Bima sedang dalam perjalanan bisnis ke luar kota selama 3 hari. Aku mengintip. Itu film indie Perancis yang sudah lama ingin ku tonton tapi tak pernah sempat. Belum, kataku. Mau nonton bareng? Tawarnya. Kami berakhir di sofa ruang keluarga, dengan semangkuk berondong jagung di antara kami. Film itu indah dan melankolis. Tapi yang lebih kuingat adalah perasaan nyaman duduk di ruangan yang sama dengannya. Saat ada adegan lucu, kami tertawa bersama. Saat ada adegan sedih, aku bisa merasakan simpatinya. Ini adalah koneksi. Sesuatu yang sangat kurindukan. Malam kedua Bima pergi, kami mengulanginya. Kali ini film komedi. Aku mendapati diriku tertawa lepas, tawa yang keluar dari perut, bukan tawa sopan yang biasa kuberikan pada rekan kerja Bima. Reza memiliki selera humor yang cerdas sekaligus konyol. Dia menirukan salah satu adegan, dan aku tertawa sampai menitikkan air mata. Nah, gitu dong, Mbak, katanya, menatapku dengan tatapan lembut. Tertawamu lepas sekali. Aku suka mendengarnya. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Pujian itu terasa begitu tulus, begitu personal. Aku buru-buru menunduk, menyembunyikan rona merah di pipiku, pura-pura fokus pada film. Tapi ketegangan sudah tercipta di udara. Jarak di antara kami di sofa terasa semakin sempit. Aku bisa mencium aroma kolonnya yang samar, aroma kayu-kayuan yang maskulin. Aku berusaha keras mengingatkan diriku, dia adik iparku. Dia adik suamiku. Tapi hatiku, yang sudah lama kering, terasa seperti baru saja disirami. Ketika film selesai dan kami membereskan mangkuk, tangan kami bersentuhan tanpa sengaja di atas meja. Hanya sepersekian detik. Tapi rasanya seperti sengatan listrik kecil. Kami berdua menarik tangan kami dengan cepat. Maaf, ucapnya pelan. Maaf, balasku. Kami tidak saling menatap setelah itu. Tapi aku tahu, sesuatu yang berbahaya baru saja dimulai. Bima pulang keesokan harinya. Dia tampak lelah, membawa oleh-oleh tas mahal untukku yang mungkin dipilihkan oleh asistennya. Dia mencium pipiku, menanyakan kabarku dan Reza basa-basi, lalu langsung sibuk dengan ponselnya. Kontrasnya begitu tajam. Semalam aku tertawa lepas, malam ini aku kembali menjadi pajangan di rumahku sendiri. Reza ada di sana, menyaksikan semuanya dalam diam. Aku melihat tatapan matanya saat Bima mengabaikanku untuk menjawab email. Ada semacam kemarahan? Atau mungkin kasihan? Aku tidak tahu mana yang lebih buruk. Aku benci dikasihani, terutama olehnya. Aku mencoba membangun dindingku kembali.
Aku sengaja menyibukkan diri di dapur, menolak tawaran Reza untuk membantu. Aku menjawab pertanyaannya dengan singkat. Aku harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Rasa bersalah mulai merayapiku. Aku adalah istri Bima. Titik. Tapi Reza sepertinya tidak mengerti, atau pura-pura tidak mengerti. Mbak Maya menghindariku? Tanyanya langsung malam itu, saat aku sedang sendirian di teras. Aku terkejut dengan keterus-terangannya. Tidak. Aku hanya sibuk. Dustaku. Dia menatapku, matanya tajam di bawah cahaya rembulan. Bukan begitu rasanya. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Pertanyaannya yang polos, atau pura-pura polos, membuat pertahananku goyah. Bukan kamu, Reza. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Aku hanya merasa hidup lagi saat bersamamu, dan itu membuatku takut setengah mati. Tentu saja aku tidak mengatakannya. Aku hanya lelah, kataku akhirnya. Reza tidak mendesak. Dia hanya mengangguk, tapi tatapannya penuh pengertian. Kalau Mbak butuh teman bicara, aku ada di sini. Nggak seperti Mas Bima yang selalu sibuk. Sindiran halusnya pada Bima terasa seperti belayan sekaligus tamparan. Dia membelaku, tapi dia juga menyoroti kegagalan suamiku. Beberapa hari berikutnya, aku berusaha menjaga jarak profesional. Selamat pagi. Makan malam sudah siap. Aku mau ke kamar dulu. Tapi Reza punya cara untuk menembus pertahananku. Dia akan meninggalkan buku yang menurutnya akan kusuka di meja makanku. Dia akan menyetel lagu yang kami bicarakan tempo hari saat aku sedang menyiram tanaman. Dia tidak menyentuhku. Dia tidak menggodaku secara terang-terangan. Dia hanya hadir. Dia memperhatikanku. Dia ingat hal-hal kecil yang kukatakan. Bima bahkan tidak ingat apa alergi makananku. Perasaan ini semakin rumit. Aku merasa bersalah pada Bima, tapi aku juga mulai merasa marah pada Bima karena membuatku begitu rentan terhadap kebaikan sederhana dari pria lain. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Listrik padam. Aku sedikit takut gelap, fobia konyol sejak kecil. Biasanya jika Bima ada, dia akan menyalakan generator atau setidaknya menemaniku. Tapi Bima masih di kantor. Aku sendirian, atau begitulah pikirku. Tiba-tiba, Reza muncul di ruang tamu dengan senter ponsel dan 2 cangkir di tangannya. Teh hangat, katanya. Dan aku bawa lilin. Dia meletakkan beberapa lilin di meja, menciptakan cahaya temaram yang hangat. Kami duduk di lantai, bersandar di sofa, mendengarkan deru hujan. Mbak nggak apa-apa? Kelihatan pucat? Tanyanya. Aku tidak suka gelap. Akuku malu. Dia tersenyum. Nggak apa-apa. Ada aku di sini. Dia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang keusilannya dengan Bima. Ceritanya lucu, membuatku lupa akan kegelapan. Lalu, dia berhenti bicara dan menatapku. Cahaya lilin menari-nari di wajahnya, membuat rahangnya terlihat lebih tegas. Mbak Maya, panggilnya pelan. Kamu tahu kan, kamu itu luar biasa. Jantungku seakan berhenti berdetak. Ini bukan pujian tentang masakan atau tamanku. Ini tentang aku. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menatapnya, terperangkap dalam tatapannya yang intens. Listrik kembali menyala beberapa jam kemudian, memecah keintiman yang canggung itu. Kami berdua buru-buru berdiri. Terima kasih tehnya, kataku, suaraku bergetar. Aku praktis berlari ke kamarku, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Jantungku berdebar tak karuan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya, kamu luar biasa, terus terngiang di telingaku. Aku memandangi Bima yang tidur di sampingku, napasnya teratur. Dia bahkan tidak tahu aku ketakutan karena listrik padam. Dia ada di sini, tapi terasa begitu jauh. Sementara pria di kamar sebelah, pria yang seharusnya tidak boleh kupikirkan, membuatku merasa aman dan diinginkan.
Rasa bersalah menghantamku seperti gelombang pasang. Aku ini istri yang buruk. Aku mengkhianati Bima, meski hanya dalam pikiran dan perasaan. Aku memutuskan, besok, aku harus bicara serius dengan Reza. Aku harus memintanya menjaga jarak. Ini sudah terlalu jauh. Tapi keesokan paginya, saat aku turun dengan tekad bulat, aku menemukan Reza sedang bermain gitar di teras belakang. Dia memainkan melodi yang pelan dan indah. Dia terlihat begitu damai, begitu tidak berbahaya. Tekadku menguap. Bagaimana aku bisa menyakiti seseorang yang membawa begitu banyak kehidupan ke dalam rumah sepiku? Aku tidak jadi bicara dengannya. Aku pengecut. Aku malah berpura-pura semuanya normal. Tapi kini ada gajah besar di dalam ruangan setiap kali kami berdua. Kami berdua sadar. Kami berdua tahu ada sesuatu yang mengambang di antara kami, sesuatu yang berkilau dan berbahaya. Bima, dalam kealpaannya yang sempurna, justru memperburuk keadaan. Aku senang kamu di sini, Za, katanya pada Reza suatu malam saat makan malam, sebuah keajaiban Bima pulang tepat waktu. Setidaknya Maya jadi ada teman ngobrol di rumah. Aku hampir tersedak makananku. Bima tidak tahu bahwa, teman ngobrol, ini kini tahu lebih banyak tentang ketakutanku daripada suamiku sendiri. Reza hanya tersenyum simpul. Aku juga senang di sini, Mas. Mbak Maya baik sekali. Ada nada dalam suaranya yang hanya aku yang bisa menangkap. Itu bukan sekadar sopan santun. Itu adalah pernyataan. Hari-hari berikutnya adalah tarian yang rumit. Kami saling menghindar di lorong sempit, tapi mata kami bertemu di meja makan. Kami berbicara tentang hal-hal yang aman, pekerjaan, cuaca, tapi ada begitu banyak yang tidak terucapkan. Ketegangan ini hampir tak tertahankan. Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Suatu sore, aku sedang membereskan kamar tamu yang jarang dipakai, mencari beberapa dokumen lama Bima. Aku tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak dari atas lemari. Isinya berhamburan, album foto lama. Aku duduk di lantai, membukanya. Foto-foto Bima dan Reza saat remaja. Bima yang kaku dengan kacamata tebalnya, dan Reza yang kurus, tersenyum jahil ke kamera. Lalu aku melihat foto-foto yang lebih baru. Reza dengan mantan pacarnya. Mereka terlihat begitu hidup. Penuh tawa, pelukan, dan petualangan. Tiba-tiba Reza muncul di ambang pintu. Lagi nostalgia. Mbak. Aku kaget, buru-buru menutup album. Maaf, aku tidak sengaja. Dia tertawa kecil, masuk, dan duduk di lantai tidak jauh dariku. Nggak apa-apa. Dia mengambil satu foto. Ini laras. Hubungan yang gagal. Kenapa gagal? Tanyaku, terlalu penasaran. Dia terdiam sejenak. Dia bilang aku terlalu intens. Aku mencintai terlalu dalam. Dia bilang itu menyesakkan. Dia menatapku. Mungkin dia benar. Mungkin aku harus belajar mencintai seperti Mas Bima. Cukup dari jauh. Aman. Tidak merepotkan. Kata-katanya menusukku. Dia tidak sedang membicarakan Laras lagi. Dia sedang membicarakanku. Jangan berkata seperti itu, kataku pelan, suaraku bergetar. Mencintai terlalu dalam bukanlah kesalahan. Matanya menyorot tajam ke mataku. Bukan? Lalu kenapa rasanya salah sekali menginginkan sesuatu yang tidak bisa kumiliki? Jantungku berpacu. Udara di ruangan itu terasa tipis. Kami tidak lagi berbicara secara abstrak. Reza, aku, Mbak Maya, potongnya. Aku tahu. Mbak istrinya Mas Bima. Dia mengatakannya bukan sebagai pengingat untuk dirinya, tapi sebagai fakta menyakitkan yang dia benci. Tapi apa Mas Bima tahu betapa beruntungnya dia? Apa dia tahu kalau Mbak takut gelap? Apa dia tahu Mbak benci paprika? Apa dia tahu Mbak selalu menangis kalau nonton ending film itu? Aku terdiam. Dia tahu.
Dia memperhatikan semua detail kecil yang Bima lewatkan selama bertahun-tahun. Aku harus pergi, kataku, bangkit dengan canggung. Aku tidak bisa bernapas. Aku lari dari ruangan itu, lari dari tatapannya, lari dari kebenaran yang baru saja dia lemparkan ke wajahku. Malam itu, aku benar-benar mencoba. Aku memakai gaun tidur terbaikku. Aku menunggu Bima di kamar. Saat dia masuk, aku mencoba memeluknya. Dia membalas pelukanku sekilas. Hari ini capek banget, sayang, katanya, menepuk bahuku. Aku mau langsung tidur. Dia berbalik dan dalam 5 menit, dia sudah tertidur. Aku berbaring di sampingnya, menangis dalam diam. Besok adalah hari ulang tahun pernikahanku yang ke-7. Aku tidak berharap banyak, tapi Bima sepertinya ingat. Seminggu lalu, dia berjanji akan mengajakku makan malam di restoran tempat kami pertama kali kencan. Aku sudah booking. Jam 7. Aku janji pulang cepat, katanya. Secercah harapan itu muncul. Aku menghabiskan sepanjang hari mempersiapkan diri. Aku ke salon. Aku membeli gaun baru. Aku ingin, untuk 1 malam saja, merasa seperti istrinya lagi, bukan hanya teman serumahnya. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa pernikahanku masih bisa diselamatkan. Reza tahu hari ini adalah hari spesialku. Dia memberiku selamat di pagi hari dengan senyum tulus, tapi matanya terlihat sedih. Semoga malam ini menyenangkan, Mbak, katanya. Dia bilang dia akan makan di luar agar tidak mengganggu kami. Sikapnya yang penuh pengertian membuatku semakin merasa bersalah. Jam 6 sore. Aku sudah siap. Aku berdandan. Aku memakai parfum yang Bima belikan dulu. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Jam setengah 7. Aku mulai gelisah. Jam 7. Bima belum terlihat. Jam 7:15. Ponselku berdering. Itu Bima. Sayang, maaf sekali. Aku tahu aku janji. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada klien penting dari Jepang, mereka hanya bisa malam ini. Aku nggak bisa pergi. Kita tunda ya? Besok. Aku janji. Janji. Kata itu terasa hambar di lidahnya. Bima, kataku, suaraku nyaris tak terdengar. Ini ulang tahun. Aku tahu, sayang. Aku benar-benar minta maaf. Aku tebus besok. Oke? Aku harus pergi. Telepon ditutup. Aku duduk di sana, dalam gaun terbaikku, dengan riasan yang sempurna, menatap ponsel di tanganku. Hancur. Bukan karena makan malamnya, tapi karena aku lagi-lagi menjadi prioritas terakhirnya. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk dalam diam, sebelum aku menyadari Reza berdiri di ambang pintu. Dia pasti mendengar semuanya. Dia tidak jadi pergi. Dia menatapku, matanya penuh amarah yang bukan ditujukan untukku. Dia keterlaluan, desisnya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Aku tidak terisak, hanya air mata diam yang mengalir deras. Aku merasa bodoh, menyedihkan, dan sangat kesepian. Aku merasa seperti gema di ruang hampa. Reza tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berjalan ke arahku, berlutut di depanku, dan dengan lembut menyeka air mataku dengan ibu jarinya. Sentuhannya hangat, sangat kontras dengan dingin yang kurasakan di hatiku. Jangan menangis karenanya, bisiknya. Mbak nggak pantas diperlakukan seperti ini. Aku bodoh ya, Isaku. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Mbak nggak bodoh, katanya tegas. Mbak hanya ingin dicintai. Itu normal. Dia masih berlutut di depanku, tatapan kami terkunci. Tangannya masih di pipiku, dan aku tidak berusaha menepisnya. Rasanya benar. Mbak cantik sekali malam ini, katanya pelan. Mas Bima itu pria paling bodoh di dunia karena membiarkanmu duduk sendirian di sini. Dia mendekatkan wajahnya. Aku tahu aku harus mundur.
Aku harus berteriak. Aku harus menamparnya. Aku harus lari. Tapi aku tidak bisa. Aku membeku. Tubuhku mendambakan kehangatan ini. Napasnya terasa hangat di kulitku. Maya, panggilnya. Dia tidak pernah memanggil namaku sebelumnya. Selalu, Mbak Maya. Mendengar namaku dari bibirnya, rasanya berbeda. Rasanya intim. Jangan, bisikku lemah. Tapi aku tidak bersungguh-sungguh. Dan kemudian dia menciumku. Itu bukan ciuman yang ragu-ragu. Itu adalah ciuman yang penuh dengan semua hal yang tidak terucapkan selama berminggu-minggu. Penuh gairah, kemarahan, dan kerinduan yang putus asa. Awalnya aku kaku. Otakku berteriak, salah. Tapi kemudian, tubuhku mengambil alih. Aku membalas ciumannya. Aku menumpahkan semua rasa frustrasiku, kesepianku, dan kemarahanku pada Bima ke dalam ciuman itu. Tanganku naik ke rambutnya, menariknya lebih dekat. Ini salah, ini gila, ini pengkhianatan terbesar. Tapi di saat itu, rasanya inilah satu-satunya hal yang nyata. Kami tersadar setelah beberapa saat, terengah-engah. Kami saling menatap, ngeri dengan apa yang baru saja terjadi. Reza. Maya. Kami mengatakannya bersamaan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Aku bangkit, gemetar. Aku harus ke kamar. Aku tidak menunggunya menjawab. Aku berlari menaiki tangga, gaunku yang mahal berdesir di sekitarku. Aku membanting pintu kamar, menguncinya, dan merosot ke lantai. Aku baru saja mencium adik iparku. Di hari ulang tahun pernikahanku. Aku menjijikkan. Aku tidak tidur semalaman. Aku duduk di kamar mandi, tidak ingin berada di tempat tidur yang sama dengan Bima, meskipun dia tidak ada di sana. Aku mandi air panas lama sekali, menggosok kulitku seakan bisa menghapus jejak bibirnya, seakan bisa menghapus rasa bersalah yang membakarku. Ketika Bima pulang jam 3 pagi, aku pura-pura tidur. Dia masuk dengan pelan, mengira aku sudah terlelap. Dia menaruh sesuatu di meja nakas, mungkin hadiah penebusan dosanya, lalu tidur. Aku memunggunginya, menahan napas. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa seperti medan perang setelah gencatan senjata. Canggung, tegang, dan penuh ranjau. Aku turun lebih dulu, membuat kopi dengan tangan gemetar. Reza turun beberapa saat kemudian. Matanya bengkak, sama sepertiku. Kami tidak saling menyapa. Bima, dalam ketidaktahuannya yang membahagiakan, bersikap ceria. Pagi, maaf ya semalam. Ini buat kamu. Dia menyodorkan kotak perhiasan. Sebuah kalung berlian. Indah, mahal, dan tidak berarti apa-apa. Terima kasih. Kataku datar. Reza melihat adegan itu, lalu membuang muka dan keluar ke teras. Bima mengerutkan kening. Dia kenapa? Aku hanya menggeleng. Minggu berikutnya adalah neraka. Aku hidup dalam paranoia. Setiap kali Reza dan aku berada di ruangan yang sama, aku merasa Bima bisa melihat ketegangan di antara kami. Aku yakin rasa bersalahku tertulis di wajahku. Aku menghindari Reza sebisa mungkin. Tapi Reza, sepertinya, mengambil jalur yang berbeda. Dia tidak merasa bersalah, dia marah. Dia marah padaku karena menghindarinya, dan dia marah pada Bima karena ada. Dia menjadi murung dan sinis. Bima akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi dia salah sasaran. Dia melihatku yang lebih pendiam, lebih sering melamun, dan menjaga jarak darinya. Dia mengira aku masih marah soal ulang tahun pernikahan yang gagal. Maya, kamu masih marah ya? Tanyanya suatu malam. Aku tahu aku salah. Aku akan memperbaikinya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak marah, Bima. Aku hanya lelah. Itu adalah kebohongan yang setengah benar. Aku lelah dengan semua ini. Dan Bima, didorong oleh rasa bersalahnya sendiri,
yang salah sasaran. Mulai memperbaiki pernikahan kami. Ini adalah lika-liku paling kejam yang bisa kubayangkan. Dia mulai pulang lebih awal. Dia membawakan bunga. Dia mengajakku kencan akhir pekan. Setiap kebaikannya terasa seperti tamparan. Setiap perhatiannya terasa seperti siksaan. Bagaimana dia bisa begitu baik padaku? Sementara aku baru saja mengkhianatinya dengan adiknya sendiri? Rasa bersalahku menjadi monster yang melahapku dari dalam. Reza harus menyaksikan semua ini. Dia harus melihat Bima membukakan pintu untukku, atau merangkul bahuku saat kami menonton TV. Aku bisa melihat kemarahan di matanya. Dia merasa aku telah memilih, bahwa aku kembali pada Bima setelah apa yang terjadi di antara kami. Dia menjadi semakin tidak terduga. Suatu malam saat makan malam, Bima sedang bercerita tentang rencananya untuk liburan kedua kami. Mungkin kita bisa ke Bali lagi, seperti bulan madu kita, katanya. Reza tertawa kering. Bulan madu? Apa kalian masih ingat rasanya? Katanya sinis. Bima menatapnya bingung. Maksudmu? Reza hanya mengangkat bahu. Bukan apa-apa, Mas. Aku menarik Reza ke dapur setelah makan malam. Apa yang kamu lakukan? Desisku, marah. Kamu mau menghancurkan semuanya. Menghancurkan apa? Balasnya, suaranya sama rendahnya. Pernikahan palsumu ini? Sandiwara ini? Ini bukan urusanmu, Reza. Itu menjadi urusanku sejak malam itu, bentaknya. Atau kamu sudah lupa? Apa ciuman itu tidak berarti apa-apa buatmu? Itu sebuah kesalahan, kataku, meskipun hatiku menjerit menolak kata-kata itu. Wajah Reza mengeras. Dia terlihat terluka. Kesalahan? Ulangnya, datar. Baik, kalau begitu aku tidak akan mengganggu pernikahan bahagia, Mbak lagi. Dia berbalik dan pergi. Malam itu, aku mendengarnya mengepak barang di kamarnya. Hatiku terbelah. Sebagian diriku merasa lega. Jika dia pergi, bahayanya berakhir. Rahasiaku aman. Tapi bagian lain dari diriku merasa hancur. Kehidupan yang baru saja kembali ke rumah ini akan pergi bersamanya. Kehampaan akan kembali. Reza tidak pergi. Tidak pagi itu. Dia hanya berubah. Dia menjadi dingin. Dia berhenti berbicara padaku kecuali jika diperlukan. Dia berhenti menyetel musik. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah. Rumah ini kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyiannya berbeda. Bukan lagi hampa, tapi berat. Penuh dengan kata-kata yang tidak terucap dan tuduhan. Bima, di sisi lain, sedang dalam performa terbaiknya. Dia benar-benar berusaha. Dia mengajakku bicara, menanyakan hariku. Dia bahkan mengambil cuti di hari Jumat agar kami bisa berkencan seharian. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Aku mendapatkan suami yang kuinginkan, tapi di saat yang paling tidak tepat. Kami pergi makan siang di tempat yang mewah. Bima memegang tanganku di seberang meja. Aku kangen kita yang seperti ini, katanya tulus. Aku memaksakan senyum. Aku juga, Mas. Tapi yang kupikirkan adalah tatapan terluka Reza. Semakin Bima berusaha mendekat, semakin aku merasa tercekik oleh rasa bersalah. Aku tidak bisa membalas kebaikannya dengan tulus. Setiap pelukannya membuatku ingin mundur. Setiap pujiannya membuatku merasa seperti penipu ulung. Ketegangan di rumah semakin tak tertahankan. Reza kini sering pulang larut, terkadang tercium bau alkohol darinya. Dia terlihat berantakan dan marah. Bima mulai khawatir pada adiknya. Reza kenapa? Ya? Dia ada masalah? Dia cerita sesuatu sama kamu? Tanyanya padaku. Tidak. Jawabku cepat, terlalu cepat. Dia tidak cerita apa-apa. Bima menatapku curiga. Ini adalah pertama kalinya dia menatapku seperti itu. Aneh. Dulu kalian kelihatannya akrab sekali.
Sekarang kalian seperti orang asing. Jantungku berdebar kencang. Dia menyadarinya. Kami, hanya tidak ada yang perlu dibicarakan. Elakku. Bima tidak terlihat puas dengan jawabanku, tapi dia membiarkannya berlalu. Namun, benih kecurigaan itu telah ditanam. Malam itu, aku mencoba bicara pada Reza. Aku mengetuk pintu kamarnya. Dia membukanya, wajahnya kuyu. Apa? Tanyanya ketus. Reza, tolong hentikan ini. Pintaku. Kamu membuat Bima curiga. Bagus, hardiknya. Biar saja dia tahu. Biar dia tahu istrinya yang sempurna ini. Reza, jangan, potongku, panik. Ini kesalahanku. Aku yang memulainya. Jangan hukum dia. Reza menatapku lama, kemarahannya perlahan mereda, digantikan oleh keputusasaan. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Maya? Bisiknya. Kenapa kamu membangunkanku hanya untuk meninggalkanku dalam gelap? Kata-katanya menusuk lebih dalam dari pisau. Aku tidak bermaksud. Tapi kamu melakukannya. Dia menghela napas berat. Aku akan pergi. Aku sudah dapat tempat kos. Aku akan pindah akhir pekan ini. Ini dia. Sesuatu yang seharusnya kuinginkan. Tapi yang kurasakan hanyalah kehilangan yang dalam. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya mengangguk dan kembali ke kamarku. Aku berbaring di tempat tidur, memikirkan betapa berantakannya hidupku. Aku telah menyakiti semua orang. Aku telah menyakiti Bima dengan pengkhianatanku. Aku telah menyakiti Reza dengan memberinya harapan palsu. Dan aku telah menghancurkan diriku sendiri. Hari-hari menjelang kepergian Reza adalah yang terburuk. Kami bertiga hidup dalam kebohongan. Bima berpura-pura semuanya baik-baik saja, meskipun dia tahu ada yang tidak beres. Aku berpura-pura lega Reza akan pergi. Dan Reza berpura-pura dia pindah karena dia menginginkannya. Malam terakhir Reza di rumah, Bima memutuskan untuk mengadakan makan malam perpisahan. Sebuah ide yang mengerikan. Bima memasak steak, mencoba menciptakan suasana santai. Tapi ketegangannya begitu kental, bisa dipotong dengan pisau. Jadi, kamu sudah siap pindah, Za? Tanya Bima, mencoba memulai percakapan. Reza mengangguk, tidak menatap siapapun. Sudah. Baguslah kalau kamu sudah mandiri. Tapi ingat, ini tetap rumahmu, kata Bima tulus. Reza tiba-tiba meletakkan garpunya dengan keras. Rumah? Ulangnya. Ini bukan rumahku, Mas. Ini rumahmu. Ini istrimu. Dia mengatakannya dengan penekanan yang aneh pada kata, istrimu. Bima mengerutkan kening. Reza, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kata Reza, berdiri. Aku hanya muak dengan semua kepura-puraan ini. Dia menatapku, matanya berkilat marah. Selamat menikmati pernikahan kalian. Dia berbalik dan berjalan ke kamarnya, membanting pintu. Bima menatapku, bingung dan kaget. Dia benar-benar sensitif sejak putus. Ya? Aku hanya bisa mengangguk. Seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak bisa membiarkannya berakhir seperti ini. Aku harus bicara dengannya sekali lagi. Aku menunggu sampai aku yakin Bima sudah tidur. Sekitar tengah malam, aku menyelinap keluar kamar dan mengetuk pintu Reza. Reza, ini aku. Buka. Dia membukanya. Kamarnya sudah kosong, hanya ada koper di sudut. Mau apa lagi? Tanyanya lelah. Aku hanya ingin bilang maaf, bisikku. Aku minta maaf sudah menyakitimu. Aku tidak pernah bermaksud. Dia menatapku lama. Aku tahu, katanya akhirnya. Mbak juga kesepian, sama sepertiku. Dia mengulurkan tangan, ragu-ragu, lalu menyentuh pipiku. Sentuhan yang sama seperti malam itu. Aku akan pergi, Maya. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Apa? Ciuman itu, katanya,
Suaranya parau. Itu bukan kesalahan buatku. Itu satu-satunya hal paling nyata yang kurasakan dalam waktu yang lama. Air mataku mulai menggenang. Reza, jangan. Aku mencintaimu, potongnya. Aku tahu ini gila. Aku tahu aku tidak seharusnya. Tapi aku mencintaimu. Pengakuannya menggantung di udara di antara kami. Ini adalah kata-kata yang kurindukan, tapi datang dari bibir yang salah. Kamu nggak bisa, Isakku. Aku istri kakakmu. Aku tahu, katanya pahit. Itulah sebabnya aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini dan melihatmu bersamanya, pura-pura bahagia. Aku tidak pura-pura. Aku memulai, tapi suaraku hilang. Siapa yang kubohongi? Jaga dirimu baik-baik, Maya, katanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, dan untuk sesaat aku pikir dia akan menciumku lagi. Tapi dia hanya mencium keningku, ciuman perpisahan yang lembut. Selamat tinggal. Aku kembali ke kamarku dengan hati hancur berkeping-keping. Aku berbaring di samping Bima, yang tidur tanpa sadar. Aku telah menghancurkan hati seorang pria baik yang mencintaiku, dan aku telah membiarkan suamiku tidur nyenyak dalam kebohongan. Keesokan paginya, saat aku bangun, dia sudah pergi. Kamar tamu itu kembali kosong. Tidak ada lagi alunan gitar di sore hari. Tidak ada lagi aroma kopinya di pagi hari. Tidak ada lagi dia. Rumah itu kembali sunyi. Bima sepertinya lega Reza sudah pergi. Suasananya jadi lebih baik. Ya? Dia murung sekali beberapa minggu terakhir. Katanya saat sarapan. Aku hanya bergumam setuju. Bima menggenggam tanganku. Sekarang, tinggal kita berdua. Kita bisa fokus pada kita lagi. Dia benar-benar berusaha. Dia lebih sering di rumah. Dia lebih perhatian. Dia adalah suami yang selalu kuinginkan. Tapi sudah terlambat. Aku tidak bisa menatap matanya tanpa melihat bayangan Reza. Aku tidak bisa menerima pelukannya tanpa merasa seperti penipu. Aku mencoba. Aku benar-benar mencoba. Aku memasak untuknya. Aku menemaninya menonton TV. Aku tersenyum saat dia bercanda. Tapi di dalam, aku mati rasa. Kehampaan yang dulu kurasakan sebelum Reza datang, kini kembali, 100 kali lebih buruk. Karena sekarang aku tahu apa yang kurindukan. Bima merasakannya. Dia merasakan jarak di antara kami. Maya, ada apa? Tanyanya suatu malam. Kamu di sini, tapi kamu nggak di sini. Kamu masih marah padaku. Aku menggeleng. Aku tidak marah, Bima. Aku berduka. Tentu saja aku tidak mengatakannya. Beberapa minggu berlalu. Aku menjalani hari-hariku seperti robot. Bangun, membuat kopi, membersihkan rumah, tersenyum pada Bima, tidur. Lalu ulangi lagi. Gema di ruang hampa itu kini adalah suaraku sendiri yang berteriak dalam diam. Suatu hari, aku menerima pesan di media sosialku. Akun anonim. Aku merindukan tawamu, tulisnya. Hanya itu. Tapi aku tahu itu dari siapa. Tanganku gemetar. Aku langsung menghapus pesan itu, tapi sudah terlambat. Itu membangkitkan semua yang berusaha kukubur. Aku mulai memikirkannya lagi. Aku membayangkan apa jadinya jika keadaannya berbeda. Jika aku bertemu dengannya lebih dulu. Jika aku tidak menikah dengan Bima. Fantasi-fantasi berbahaya yang membuatku semakin jauh dari kenyataan. Bima, yang merasa usahanya sia-sia, mulai kembali ke kebiasaan lamanya. Dia mulai lembur lagi. Dia mulai sibuk dengan laptopnya lagi. Dia menyerah untuk memperbaikiku. Dan jujur, aku merasa lega. Kepura-puraan itu terlalu melelahkan. Kami kembali ke titik awal. Stabil, namun hambar dan sepi. Suatu sore, aku menemukan gitar Reza yang tertinggal di gudang. Dia pasti melupakannya. Aku menyentuh senarnya, debu menempel di jariku.
Tiba-tiba, aku membuat keputusan. Aku menjual kalung berlian yang Bima berikan. Aku tahu itu tindakan yang mengerikan, tapi kalung itu adalah simbol kebohonganku. Dengan uang itu, aku membeli tiket. Satu arah. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku hanya tahu aku tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Aku tidak bisa menjadi istri Bima, dan aku juga tidak bisa lari ke Reza. Pengakuannya adalah miliknya, bukan undanganku. Aku telah menyakiti mereka berdua. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah berhenti menyakiti mereka lebih jauh. Aku menulis surat untuk Bima. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku tidak sekejam itu. Aku hanya menulis bahwa aku butuh waktu untuk menemukan diriku sendiri. Bahwa kehampaan ini bukan salahnya, tapi milikku. Aku memintanya untuk tidak mencariku. Aku meletakkan surat itu di atas meja makan, di samping kunci rumah dan cincin kawinku. Aku melihat sekeliling rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah besar yang indah, yang menyimpan begitu banyak kesunyian dan satu rahasia besar. Saat aku berjalan keluar pintu dengan satu koper kecil, aku merasa takut. Aku sendirian, tanpa tujuan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku juga merasa sedikit bebas. Aku tidak tahu apa yang ada di depanku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tahu pernikahanku hancur. Aku tahu aku telah menghancurkan persaudaraan dua pria. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa lagi hidup sebagai Gema. Aku harus menemukan suaraku sendiri, bahkan jika itu berarti aku harus berteriak sendirian di tengah padang gurun. Perjalananku baru saja dimulai. Dan kali ini adalah perjalananku seorang.